Banyak Podcast bersama saya Rukmana. Dan tentu saja saya nggak sendirian, saya di sini dengan sahabat saya yaitu Rafli. Halo. Terus kita ngapain di sini? Ya podcast lah. Oh, podcast. Ya. Gue kira mau duduk doang nih. Gue kira cuma mau duduk doang. Nah, terus kita bahas apa dong ya kalau podcast nih? Bentar. Bingung juga sih sebenarnya. Tapi kayaknya kita kurang satu orang deh di tengah. Terus ini mau diisi sama siapa nih? Ini ngapain di sini? Ini mah teman kita nih, Kak. Siapa ya? Teman yang mana ya? Ada sih. Mana ya dia? Dia dari mana tadi? Siapa nih teman yang mana? Yang ini si Jason. Jason tadi nggak kelihatan sih seharian di kampus. Oh, ini dia nih. Sini masuk sini lu. Sini masuk. Aduh, maaf guys, terlambat. Aduh, bro, lama banget lu. Elah. Dari mana? Gue lu? dari seminar. Oh, dari seminar. UAS Oke. MK Sosiologi. Ngapain aja tuh? Lagi ada bahas tentang empati dan simpati dan juga Apa lagi tuh? eh, Banyak lah ya? Iya, banyak. Oke, banyak lah. Terus lu ngapain nih bawa buku-buku kayak gini? Iya. Kan beda nih, pelajaran apa nih? Ini Pancasila kayaknya. Terus tadi lu Soalnya- apa tadi? Mata kuliah apa tadi? Sosiologi. Sosiologi, oke. Terus Lagi kenapa belajar buat besok, soalnya Emang- besok ujian Pancasila Oh, pendidikan. Pancasila. Oh, lu ujian besok? Iya. Lah bukannya libur ya besok ya? Oh iya, lupa ya. Libur sampai hari Jumat Iya, ya kan? lupa ya. Lah, lu makanya lu lihat tanggal. apa nih? Ini bukan apa? Pendidikan, paradigma baru. Paradigma baru. Suka baca juga ya Jason ya? Ya, sebenarnya karena ujian besok sih. Ujian besok. Jujur nggak terlalu Suka suka baca. baca sih. Oh, lu suka baca. Terus lu gimana, Rukmana? Lu suka baca nggak? Kadang-kadang, Kadang-kadang. tergantung judul dan tergantung mood juga Oh, tergantung ya kan? mood. Oh, cewek suka gitu ya? Iya, Tergantung harus mood ya? sesuai dengan Oke, moodnya oke, ya kan? oke. Lanjut. Ngomong-ngomong soal ini nih, apa namanya, suka baca baca. tentang buku. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya tuh Indonesia saat ini tuh ya ada namanya tragedi nol membaca. Nol membaca. Tahu nggak tuh? Nah itu artinya jadi di Indonesia ini sekarang ini miris karena budaya literasi kita tuh sangat rendah. Oke. Nah baru-baru ini saya tuh dapat satu artikel ya soal literasi. Istilah kerennya kan literasi. Kalau kita tahu minat baca, tapi istilah kerennya tuh literasi. Nah, gue dapat satu artikel menarik bahwa budaya literasi di Indonesia ini masih sangat rendah. Nah ini ada survei dari UNESCO Oke. ya. Saya bacakan ya. Oke. Di sini dibilang ya, berdasarkan data dari UNESCO bahwa indeks minat baca anak Indonesia itu hanya 0,001%. Jadi perbandingannya itu 1 dibanding 1000. Di antara 1000 anak atau 1000 jiwa itu hanya 1 orang yang punya minat baca. Nah, menyedihkan kan? Coba dibayangkan di era digital terus kita malas baca. Nah itu kan sebenarnya sangat-sangat memprihatinkan ya. Ya pasti sih, pasti. Nah kira-kira menurut kalian gimana tuh? Kayaknya dari gua kali ya. Lu kan baru datang, lu masa Iya. langsung jawab sih? Lu adil dong. Harus gimana sih? Oke, kalau gua ya, sebenarnya gini. Kalau gua untuk ini kan berbicara soal suka baca atau dikatakan literasi lah ya. Oke. Iya. Nah, dalam hal yang gua tahu itu kalau di Indonesia sendiri ini tuh lama waktu membaca itu rata-rata 70 sampai 50 menit per hari. Kalau nggak salah ya, Tapi kalau misalkan gua salah nanti dikoreksi aja ya untuk yang lain. Nah, artinya dalam hal ini tuh kurang dari sejam lah, ya kan? Dari tadi itu gue sebutin 30 sampai 50 menit per hari. Ya. Kurang dari sejam dong, nggak mungkin lebih, nggak mungkin. Nah, terus, sedangkan dalam tiap tahun itu rata-rata hanya 5 sampai 9 buku aja yang sangat dibaca. Nah, tentu saja hal ini tuh kayak apa ya? Jauh lah dari standar UNESCO yang seharusnya itu. Nah, kemudian yang meminta supaya lama waktu membaca tiap orang itu berkisar antara 4 sampai 6 jam dalam sehari. Ya sebenarnya sih ini terlalu lama, tapi ya namanya juga standar, ya pasti harus lah gitu kan, ada batas minimumnya dan maksimumnya. Nah kemudian ini tuh jadi salah satu hal atau salah satu bukti bahwa tingkat literasi di Indonesia tuh masih terbilang sangat rendah. Kemudian kuantitas juga membaca yang masih tertinggal. Ya kayak gitulah. Ini sorry nih gue pakai masker nih, mohon maaf nih. Oke. Berarti betul kan, maksudnya sudah beberapa data kan, lebih dari, maksudnya bukan cuma data UNESCO, berarti kan juga ada penelitian-penelitian lain bahwasanya memang literasi kita tuh rendah ya saat ini. Sampai saat ini masih sangat kompleks budaya literasi. Nah, kalian tahu nggak sih, atau Jason mungkin kira-kira tahu nggak penyebabnya apa tuh? Nah, kebetulan nih gue dapat dari kumparan.com bahwa Apa
Ada beberapa faktor yang menyebabkan minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Nah, yang pertama, kebiasaan membaca yang ditanamkan sejak dini yang masih kurang. Peran orang tua sebagai role model dalam mengajarkan kebiasaan membaca menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan literasi anak. Ya, benar-benar. Nah, ini sih sebenarnya saya juga galau ya berhubungan dengan ini karena anak saya ya, yang pertama tuh yang sulung, dia kan mau masuk TK sekarang. Nah, saya coba nih untuk membiasakan dia mengenal buku. Saya kasih buku kan, padahal tuh kan buku bergambar kan menarik ya. Ya pasti. Tapi nggak lama ya dia pegang bukunya tuh nggak lama, paling fokusnya cuma sekitar 10 menit, abis itu main. Tapi kalau saya kasih gadget, handphone ya, apalagi ayahnya yang kasih, itu sampai seharian penuh tuh nggak mau lepas. Nah kan galau kan, gimana tuh? Maksudnya anak saya tuh kan udah mau masuk sekolah, kayak nggak siap gitu loh. Jadi sebagai ibu kan, sebagai orang tua kita kan makin khawatir ya. Ya pasti. Gitu loh. Ya, pasti. Gimana gitu dong? Nah, sebenarnya gini, gue belum bakal kasih solusi ya. Mungkin tambahan aja dari faktor penyebab untuk literasi itu sangat kurang ya sampai saat ini. Jadi itu ada faktor internal dan juga eksternal. Jadi nggak hanya yang disebutin sama Jason tadi. Kalau menurut gue pribadi ya, karena dalam hal yang gue ketahui juga dan gue sempat ngelihat dan temuin, gitu kan. Nah di sini tuh dijelaskan bahwasannya ada faktor internal dan faktor eksternal untuk penyebabnya. Di mana di sekolah dasar Negeri 1 Padas, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten itu kemampuan membaca siswa dan kurangnya kebiasaan membaca itu meliputi karena faktor penyebabnya itu karena kelancaran membaca siswa dan kesulitan dalam memahami makna yang terkandung dalam bacaan. Nah, kemudian ada juga kurangnya kebiasaan membaca siswa terdiri dari tidak meluangkan waktu untuk membaca. Nah, jadi faktor penyebab internal ini tuh yang kayak gitu, yang tadi tuh. Nah, terus selanjutnya juga membaca atas perintah orang lain. Selanjutnya ada juga jarang mengunjungi perpustakaan untuk membaca buku dan belum memiliki inisiatif untuk mencari bacaan yang dibutuhkan. Kemudian faktor eksternalnya juga ada nih. Nah, faktor eksternal itu meliputi lingkungan sekolah, perpustakaan, buku atau bahan bacaan, keluarga, terus televisi serta teknologi lah. Intinya pengaruh dari televisi dan teknologi itu. Nah, kemudian faktor lingkungan itu, sekolah itu terdiri dari budaya membaca di lingkungan sekolah itu masih sangat rendah. Itu faktor eksternalnya. Ya. Kemudian program literasi belum berjalan maksimal. Nah ini tuh jadi salah satu faktor penyebab lah untuk sehingga sampai saat ini tuh bisa dikatakan literasi di Indonesia itu masih sangat kurang. Dan ini menjadi suatu permasalahan yang seharusnya kita dibahas lah. Makanya kita bahas ini kan, ya kan, Nah, terus faktor perpustakaan yang meliputi juga kondisi perpustakaan, terus pelayanan perpustakaan yang kurang maksimal. Ya gue sih sempat ngerasain itu perpustakaan pelayanan yang kurang maksimal, yang mana orang yang ngejaga perpustakaan itu nggak ada gitu, dan hal itu sangat menghambat gitu. Tapi bentar, gue panas banget nih, gue ngambil tisu dulu nih, panas gue. Bentar ya, gue ngambil tisu nih. Kalau misalnya berbicara yang faktor-faktor penyebab yang lo bilang tadi, Raf, berarti kan masalahnya begini. Jadi sebenarnya bukan cuman minat baca itu ya yang harus kita fokuskan, tapi juga akses bahan bacaan itu harus seluas mungkin ya. Ya pasti. Kalau misalnya persoalan tentang akses itu kan kalau menurut saya ya itu beda ya, Raf. Maksudnya kalau misalnya persoalan akses bahan bacaan itu kita lihat lagi tuh, maksudnya untuk di daerah-daerah pelosok mungkin ya, yang memang dia tuh jauh dari akses bahan bacaan yang berkualitas, sehingga mungkin lebih fokus ke akses itu yang kita fasilitasi. Tapi kalau misalnya kayak kita nih anak-anak perkotaan, kayaknya akses bahan bacaan yang terbuka luas sebenarnya, yang kita juga bisa memberdayakan smartphone kita bisa baca juga apapun informasi itu kita bisa olah. Minat bacanya itu yang emang sampai sekarang ini, sampai saya sendiri pun tuh susah ya. Ya benar. Terus maksudnya kira-kira nih era digital seperti ada nggak sih terobosan yang maksudnya yang mungkin ya bisa jadi solusi? Nah, ya sebenarnya gini. Tadi lu sempat bilang kan, karena fasilitas-fasilitas itu udah ada tapi kurang maksimal lah digunain atau apa segala macam gitu kan. Nah, ini ada survei, itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program International Student Assessment atau PISA yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada 2019 itu Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Bayangin.
Bayangin aja Bener dong. banget Coba sih. bayangin. Berarti betul dong tuh tragedi nol membaca ya. Itu kata Taufik Ismail loh, Oh, kata- sastrawan kita. Iya, Wah. jadi kita ini benar-benar sudah tenggelam dan Iya sih. terlena. Oke. Ketinggalan banget sih. Ketinggalan ya, benar. Nah, kemudian juga sebenarnya berbicara soal digital tadi lu sempat notice ya. Digital. Gua tuh nemuin bahwasannya ada yang namanya literasi digital. Nah, itu cocok banget tuh untuk anakku tuh. Mending ketimbang nih HP apa segala macam yang teknologi itu digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, mending buat ningkatin literasi gitu kan. Itu bermanfaat. Lu butuh tisu kayaknya. Bentar. Saya tahu nih soal literasi digital itu kan yang kayak aplikasi atau platform yang berbau edukasi Ya. kan, yang kita bisa unduh kan di berbagai di smartphone, gadget kayak Iya. edukasi anak atau segala macam. Nah itu aku download itu dan kasih ke anak, tapi itu masanya masih sama gitu, dia nggak bisa lama gitu, masih nggak bisa gitu. Terus satu juga yang jadi jadi tuh? kegalauan. Ya. Kalau seandainya kita kasih nih kan, kayak seperti itu ya, literasi digital ke anak-anak, kira-kira itu ada efek nggak ke psikologis anak mungkin, atau ke diri anak lah? Nah, kalau berbicara tentang pengaruh literasi digital ke psikologis anak, saya temuin tuh? sih, gue temuin di sini dikatakan bahwa pengaruhnya kepada anak, kepada psikologis anak, antara lain cenderung menghina orang lain. Yang kedua, menimbulkan sikap iri terhadap orang lain. Yang ketiga, mengakibatkan depresi. Yang keempat, terbawa arus suasana hati terhadap komentar negatif. Dan yang terakhir, serta terbiasa berbicara dengan bahasa yang kurang sopan. Wah ternyata ada ya. Nah itu kan jadi makin bingung kan. Ada sisi positif dan negatifnya juga. Iya benar. Nah terus balik lagi nih, kita kan bahas tentang literasi. Pastinya ada dampak dong kalau kita kurang literasi ya Iya, kan. pasti, Nah pasti. itu dalam hal yang gua temuin nih, bentar ya. Gua lupa nih. Bentar, gua harus cari nih kayaknya. Nah ini nih gua temuin. Nah dalam hal yang gua dapetin tuh ada dampak negatif dari kurangnya kita melakukan literasi atau kurangnya literasi lah gitu. Nah yang dinyatakan dalam buku Generasi Emas karya Ahmad Rifai, Oke. yaitu tuh kalau kita kurang literasi, banyak generasi yang menjadi generasi pemalas. Ya sebenarnya berbicara soal generasi pemalas ya, gue tuh kayak jujur ya, gue kurang suka sebenarnya membaca. Karena apa? Gue tuh membaca ketika ada hal yang menurut gue tuh buku ini cocok sama gue, ya kan, menarik. Sama, kurang lebih sama ya. Sama, lu gimana? Sama. Kayak yang lu tanya tadi. Kita bahas ini kayak maksudnya refleksi kan. Iya, benar. Nah, jadi banyak generasi muda yang menjadi generasi pemalas. Kemudian yang kedua tuh kurangnya pengetahuan yang dimiliki sehingga tidak mampu bersaing dengan daerah lain bahkan negara luar. Nah, itu pasti dong. Karena itu dampak besarnya menurut gua. Kemudian yang ketiga, sulit mendapatkan pekerjaan karena kurangnya literasi. Literasi, ya, betul, Jadi pasti. Nah, terus balik lagi nih. Karena kita kurang literasi. Gue keinget nih satu hal nih, temen gue. Kenapa tuh? Siapa tuh? Apa? Kenapa temannya? Nggak boleh sebut merek dan gimana sih lu baru datang juga tadi lu langsung nanti tersumbing lagi maksudnya tersinggung maksud gua Siapa ya. tahu gue kenal kan orangnya. Enggak kenal jauh. Lanjut, Oke. asik. Nah jadi teman gua tuh kayak dia kurang suka membaca gitu. Nah ketika dia di dalam kelas dia tuh ditanya sama dosen, dia kayak pola pikirnya tuh kayak kelihatan gimana ya, maksudnya kurang lah. Jadi dalam hal ini gue kayak mikir, oh ternyata literasi yang kurang juga pengaruh terhadap mindset. Kira-kira menurut lo gimana soal hal ini? Soal Ini ya mindset lah intinya, maksudnya kita kurang literasi ya kan. Terus ada perubahan di dalam pola pikirnya kita. Kira-kira menurut lo gimana? Nah, kalau yang gue temui nih, mindset dalam dunia pendidikan juga sangat penting. Oke. Sebuah mindset yang positif akan membantu individu untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih mudah. Oke. Sebaliknya, mindset yang negatif dapat menghambat perkembangan individu dan mencegah mereka dari mencapai potensi penuh mereka. Oke. Budaya literasi tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca dan menulis. Budaya literasi juga dapat meningkatkan kemampuan untuk berpikir secara logis, termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah dengan komunikasi yang efektif. Oke. Nah, kira-kira nih, sebenarnya gue masih bingung ya, soal mindset positif ini gitu kan. Nah, jadi
ternyata ya dalam hal yang gua dapetin juga mindset positif ini sangat berpengaruh. Maksudnya sangat penting lah dalam dunia pendidikan itu sendiri, bahkan ya di literasi sendiri pun sangat penting untuk mindset positif ini. Nah, di sini dijelaskan sebagai seorang pelajar memiliki mindset positif dapat membantu seseorang untuk menghadapi tantangan belajar dengan lebih baik, meningkatkan motivasi, meningkatkan kinerja akademik, dan juga membantu dalam mencapai tujuan akademik tentunya. Nah, ini gue notice nih menghadapi tantangan belajar serta meningkatkan motivasi dan meningkatkan kinerja akademik. Nah, berarti mindset positif ini pengaruhnya sangat besar gitu untuk kita melakukan suatu hal gitu, terutama untuk meningkatkan literasinya kita. Nah, ini kan kita bahas soal literasi juga kan tadi, ya kayak gitu. Nah, terus ada manfaatnya nih. Nah, yang pertama gue sebutin tadi meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Nah, ketika kita memiliki mindset positif, kita itu lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai tujuan akademik. Nah, yang kedua, meningkatkan kinerja akademik. Dengan mindset positif dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kinerja akademik mereka. Atau mungkin gue sendiri, bukan cuma orang lain, mereka yang siapa-siapa itu. Enggak sih. Nah, kemudian meningkatkan rasa percaya diri. Ya benar, gue dengan mindset yang positif, gue tuh lebih percaya diri. Karena gini, hal apapun yang gue lakukan tuh kayak dengan mindset positif, oh berarti gue kayak ngerasa, oh gue nggak salah dong, gue ngelakuin ini nggak salah. Tentunya membangun rasa percaya diri yang kuat, serta ini tuh lebih percaya pada kemampuan gue untuk melakukan sesuatu, kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat, meningkatkan daya tahan. Nah, dalam hal ini yang dimaksudkan itu mindset positif dapat membantu seseorang untuk mengembangkan daya tahan yang kuat terhadap tekanan stres yang muncul dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nah, jadi kan literasi, mindset, pendidikan masih saling keterkaitan lah, ya kan, benar kan? Terkaitan sama lain. Iya. Kurangnya pasti kayak gitulah kalau menurut gua ya. Nah, berhubungan dengan mindset kan. Nah, saya setuju banget nih. Maksudnya kalau kayak saya ya sukanya jenis buku kan kayak Raffi bilang tadi, maksudnya suka kalau misalnya baca buku sesuai dengan yang Raffi suka. Nah, saya juga sangat suka membaca buku-buku pencerahan kayak buku-buku yang apa namanya ada pengalaman orang-orang sukses. Nah, itu dengan kita membaca buku-buku pengalaman dan segala sharing dari orang sukses kan, maksudnya kita juga terbentuk mindset sendiri untuk dan semakin termotivasi. Ngomong-ngomong soal mindset dalam dunia pendidikan yang kata Raffi mindset positif. Nah, di dunia pendidikan ada juga nih istilah mindset. Ada namanya growth mindset dan fixed mindset. Tahu nggak kalian tuh? Gua taunya fix bug. Itu di game dong. Jauh. Fixed mindset. Nah, oke, aku jelasin ya yang aku dapat nih. Aku ingat growth mindset tuh adalah mindset yang lebih terbuka dengan apa yang dia pelajari, lebih terbuka hal-hal baru. Jadi dia tuh tidak terpatok pada satu keadaan. Sedangkan fixed mindset tuh kebalikannya. Jadi dia sudah nyaman dengan apa yang ada, ya. Jadi dia tidak mau lagi membuka dirinya untuk hal-hal yang baru. Jadi untuk dalam dunia pendidikan nih harus kita punya growth mindset, biar apapun hal yang kita pelajari itu kita berkembang terus, kita terbuka begitu dengan tantangan-tantangan yang ada dan kita mau belajar terus. Nah, itu sih pengertiannya, perbedaannya. Jadi growth mindset sangat penting juga untuk kita ya dalam proses pembelajaran. Ya pasti dong. Nah, terus apa namanya? Terus gue mau nanya dong. Apa tuh? Nah, berbicara tentang mindset kan. Kebetulan yang gue lihat lu kayak lumayan paham lah tentang mindset. Gue mau tanya dong tentang apa sih peran mindset dalam dunia pendidikan? Nah, itu kayaknya tadi deh yang gue jelasin, makanya mau fokus dong. Itu ini kayaknya capek. Oh iya benar. Ini capek, jadi wajar. Gue maklumin aja sih, karena udah capek kan. Kelihatan udah fokus. Nah, ini saya jadi inget nih, saya pengen sampaikan ke teman-teman nih. Kita bahas literasi, kan? Nah, ada toko literasi di Indonesia nih, fenomenal banget nih, di layar kaca, di semua media sosial. Gua tahu. Raffi Fatur Rahman kan? Apaan sih? Apa nih? Astaga. Telepon gua. Pacar lu ya? Bukan dong. Jangan dong. Terus gimana? Oke, lanjut ya. Nah, ini namanya kan Duta Baca Indonesia. Tahu nggak kalian tuh siapa? Raffi Fatur Rahman. Masa sih nggak tahu? Emang iya. Perempuan cantik, cerdas,
Oh, mak gua kali. Bukan. Di layar televisi, duta baca kita tuh Najwa Shihab, Oh, Mbak Nana. Nana. Nah, Nana. saya ingat banget nih ya. Kalau nggak salah minggu lalu saya saya nonton channelnya, channel beliau. Nah, beliau bahas tentang literasi. Jadi kata beliau tuh literasi itu bukan cuma sampai kita bisa baca, mengeja dan dan sampai di situ, enggak. Tapi literasi itu lebih luas dari itu. Jadi bagaimana kita mengolah dan mengakses informasi yang kita baca untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada nih strategi-strategi yang beliau sampaikan untuk sebagai duta baca Indonesia ya, untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Tapi sebelum saya sampaikan itu, mungkin kalau dari Rafli, maksudnya ada nggak dapat nih strategi-strategi atau dari siapa selain dari duta baca Indonesia? Bentar. Gua kemarin ada sih, gua sempat baca. Bentar ya, gua cari dulu ya. Ketimbang gua salah ngomong nih, nanti jadi masalah ya kan? Ya udah, sambil dicari. Nah, ya, ini nih. Apa tuh? Nah, motong ya. Saya sampaikan ya. Ini yang dikatakan beliau ya, Mbak Najwa, bahwa untuk meningkatkan minat baca di Indonesia ini ada beberapa strategi yang telah beliau aplikasikan, laksanakan. Yang pertama, nah, untuk generasi milenial, mendorong mereka untuk memanfaatkan telepon genggam. Nah, Mbak Najwa dengan Ipusnas ya, Perpustakaan Nasional ya, punya satu, nah ini literasi digital nih ya. Jadi ada aplikasi Ipusnas yang bisa diunduh langsung secara gratis. Jadi ini bisa dipakai semua kalangan. Kalian yang nonton ini download. Nggak jalan promosi. Saya udah unduh, saya udah unduh kan, pasti belum nih. Nah, coba deh diunduh ya. Terus bisa kita gunakan, kita akses dimanapun dan kapanpun kita berada ya. Terus yang kedua itu mendorong agar akses bahan bacaan bukan hanya di kota besar, tapi juga di pelosok. Nah, berhubungan kan tadi dengan yang kata faktor penyebabnya. Nah, sehingga hal ini mendorong dan memungkinkan kerjasama bukan cuman tanggung jawab negara, tapi juga sebenarnya ini kebijakan semua. Jadi kebijakan negara yang turun ke pemerintah daerah. Jadi sebenarnya ini berhubungan dengan kayak aparat-aparat desa ya. Dia sebenarnya harus kerjasama juga. Orang-orang yang berpengaruh lah ya. Iya, jadi mungkin alokasi dana desa tuh sebenarnya bisa sebagian itu didistribusikan ke peningkatan budaya literasi yang ada di daerah itu. Itu sih kalau menurut Mbak Nana. Nah, itu menurut Mbak Nana lah ya. Kalau menurut gue asik, menurut gue enggak bercanda. Bercanda. Nah, dalam hal yang gue temuin juga, itu ada cara meningkatkan literasi sendiri, kan? Ya, apa dong? Nah, yang pertama tuh memperkenalkan kebiasaan membaca sejak dini. Harus. Iya, ini PR nih. Oh iya, lu udah punya anak ya? Iya, harus tuh. Lu udah punya anak? Belum dong. Oh, bukannya ada anak satu. Anak apaan? Pacar aja nggak punya. Aduh. Ponakan, ya kan? Nah, terus yang kedua, itu membuat lingkungan belajar yang kondusif. Nah, dalam hal ini lingkungan belajar yang kondusif dapat membantu seseorang untuk fokus dan nyaman dalam proses pembelajaran. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, itu yang tadi gue bilang, yang lu bilang, pakai teknologi. Ada yang namanya literasi digital, iya kan? Nah, terus yang keempat, untuk melakukan dorongan untuk diskusi dan refleksi. Nah, ini gue nggak bisa jelasin lebih lanjut karena gue pun takut salah ngomong juga ya kan. Nah, kemudian yang kelima, memberikan umpan balik dan dukungan. Nah, dalam ini tuh kelima hal ini dapat meningkatkan literasi lah. Kalau misalkan menurut gua ya, bukan menurut gua sih, menurut menurut artikel Inspektorat Jenderal. Nah, itu. Nah, itu dalam kan, pendidikan lah, itu kan mereka yang ngomong sendiri, itu bukan menurut gua. Kirain kata Mas Rafli. Bukan menurut gua. Oke, kayaknya udah terlalu panjang lebar. Udah panjang. Iya, udah. Nggak sadar ya? Gua nggak sadar, gua kira tuh masih ada durasi juga. Enggak ya? Kayaknya sampai di sini dulu ya pembahasan kita ya, teman-teman ya. Nah, apa yang kita bahas ini sebenarnya sejalan dengan ungkapan yang sangat kita kenal dari sejak kita kecil. Siapa? Apa tuh? Pernah dengar nggak sih? Buku adalah jendela dunia. Buku adalah jendela dunia. Iya dong, pernah denger dong. Ini dari zaman SD itu saya ingat sekali nih guru bahasa Indonesia saya selalu bilang buku adalah jendela dunia. Jadi sebenarnya budaya literasi itu
sangat mempengaruhi ya mindset kita. Jadi dengan kita membaca buku maka kita bisa mengetahui dunia. Artinya bukan cuma pengetahuan, tetapi sangat membantu dan bermanfaat bagi kita untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Jadi semakin kita banyak membaca, maka akan semakin baik pula mindset kita, dan semakin kita meningkatkan budaya literasi, maka akan memampukan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita akan ada podcast selanjutnya. Oh, ada podcast selanjutnya. Oke, wajib ditunggu ya. Tunggu ya. Mungkin teman-teman bisa request mau bahas apa. Oke. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.